nikmat kesehatan ini wajib kita pelihara Bapak dan Ibu. Wajib kita pelihara dan merawatnya adalah sunnah. Maka hari ini kita akan mengupas tentang bagaimana merawat kesehatan sesuai dengan konsep yang Rasulullah SAW ajarkan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu sehat? Yang pertama, supaya kita mudah melaksanakan ibadah. Jadi kalau kita sehat, ya kan, kita bisa sholat berjamaah di masjid. Kita bisa sholatnya berdiri. Kalau ada rezeki kita bisa umroh, kita bisa ibadah haji, kita bisa melakukan aktivitas ibadah lainnya. Kemudian manfaat sehat, kita melakukan aktivitas itu secara confident, secara percaya diri, ya kan? Kalau mau ngasih materi daurah batuk-batuk kan nggak pede gitu kan. Jadi kalau sehat itu kita confident, pede, percaya diri. Kemudian untuk keluarga kita tersayang, ya. Kalau kita sehat, kita bisa bergaul, berinteraksi dengan keluarga kita dengan baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, menurut survei dari sebuah lembaga bahwa setiap hari ada 1000 toksin yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ada 1000 toksin lebih yang setiap hari masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, apalagi kita hari ini hidup di zaman industri. Jadi apalagi Tanjung Merawa kan, kota industri, polusi udara nggak usah ditanya lagi. Setiap hari polusi itu selalu ada. Belum lagi polusi dari kendaraan dan lain sebagainya. Ditambah lagi pola makan yang setiap hari ada penyedapnya, ada mecinnya, ada pengawetnya dan lain sebagainya. Maka lebih 1000 toksin setiap hari masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, kemudian toksin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu membuat kerja organ menjadi berat. Ya, jadi penyedap, mecin, kemudian polusi, kemudian radikal bebas, itu semua membuat kerja organ menjadi berat. Sehingga ketika kerja organ berat dan itu terjadi dengan kontinu waktu yang cukup lama, maka lama-kelamaan organ tersebut akan bermasalah. Maka menjadi sakit. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, menurut survei WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia, pada umumnya manusia itu 70% sehat dalam bermasalah. Jadi ini kita nih semua sehat, tapi pasti ada penyakitnya. Minimal penyakit kanker, kantong kering. Masyaallah. Jadi setiap kita ada penyakitnya. Ya, kadang asam lambungnya, kadang hipertensinya, kadang hipotensi, tensi rendah, sering sakit kepala, kemudian lain sebagainya. Jadi 75% pada umumnya kita sehat dalam masalah. Dan yang sehat, benar-benar sehat itu 5%. Dan yang sakit itu 20%. Ini survei WHO. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala anzala ad-da'a wad-dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tadawaw bil haram. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram. Nah, tadi kalau kita sudah sampaikan bahwa setiap rata-rata 75%
kita sehat dalam masalah, sehat dalam memiliki penyakit, walaupun itu dalam batas yang masih gejala-gejala. Nah, Rasulullah mengatakan setiap penyakit itu ada obatnya. Maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak kita sakit, kemudian suami, kemudian orang tua, kemudian istri sakit, apa tindakan yang kita lakukan? Ketika pertanyaan ini dilontarkan, maka jawabannya berbeda-beda, Pak. Jawabannya berbeda-beda. Ada yang menjawab pergi ke dokter. Kalau sakit perut, bawa ke dokter. Kalau sakit kepala, bawa ke dokter, ke klinik. Kemudian atau pergi ke apotik, pergi ke warung beli obat. Kalau sakit kepala beli bodrek, sakit perut beli entostop dan lain sebagainya. Tapi yang ironi, dari kalangan masyarakat kita masih ada juga yang pergi ke dukun, yang katanya orang pintar. Ya Bu, kemana berobatnya? Ke orang pintar. Padahal nggak ada ijazah sarjananya. Ya kan, biasa kalau orang pintar itu kan secara akademis ya sarjana S1 gitu kan. Kemudian S2, MA atau doktor atau profesor. Itu secara akademis yang disebut orang pintar. Tapi di masyarakat justru kita orang nyeleneh dibilang orang pintar. Nah, ini menjadi ironi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sebuah hadis, man ata arafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatan arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, maka salatnya selama 40 hari itu tidak diterima. Artinya salatnya 40 hari yang lalu itu terhapus. Kemudian di hadis lain, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu ia membenarkannya, maka dia telah kufur kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.